Selamat datang di Teman Podcast, Cakra Mandala Podcast. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Bupati Himakua dan wakilnya. Oke, salam dulu lah. Oke. Ih anjing. Agak gimana gitu ya. Ya, selamat datang Pak. Jadi kali ini kita akan berbagi cerita nih di antara Pak Bub sama Pak wakilnya. Mungkin perkenalan diri dulu lah dulu Pak. Bapak yang paling atas lah dulu kan? Yang paling atas dulu. Oke, halo guys, perkenalkan nama aku Sandi Effendi, yang dimana pada tahun ini alhamdulillah terpilih sebagai Bupati Himpunan Mahasiswa Aquacultur periode 2025 dengan Kabinet Cakra Mandala. Oke, apa tuh Cakra Mandala? Cakra Mandala itu merupakan sebuah kabinet yang kami bentuk, yang mana memiliki arti energi baru. Jadi Cakra Mandala itu punya visi untuk mewujudkan sesuatu yang baru dan dengan energi yang baru. Keren ya. Ini sebelahnya siapa ya? Coba perkenalan dulu namanya. Oke, perkenalan dulu lah. Swab. Oh, Swab. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Sultan Muhammad Rozak dan pada tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Bupati Himakua Kabinet Cakra Mandala. Oke. Singkat aja, soalnya ada hati yang dijaga. Anjay, udah punya cewek ya Pak? Udah, Bapaknya udah? Alhamdulillah sudah. Aduh aku. kan 3 cek. Kau astagfirullahaladzim, maaf ya teman-teman semua. Jadi kali ini mungkin sebuah pemimpin tuh tahu ada cerita awal perjalanannya gitulah. Jadi gimana sih awal perjalanan Pak Bub sama Pak Wakilnya di Himakua ini? Saya dulu lah ya. Ya, boleh. Karena ini lumayan cukup. Boleh minum. Oh iya, silakan. Karena cukup menarik juga. Le mineral guys, le mineral. Mau jelasin nggak? Oh iya, silakan. Sorry. Nah, jadi ini cukup menarik. Iya, disponsori. Ada gua. Oh, sorry. Lanjut Pak. Oh, minumlah dulu. Minum. Tetapan sinis. Apa? Terlintas. Silakan Pak. Lanjut. Jadi lumayan cukup seru sih Bang Acit ceritanya. Menarik juga dan kayak kalau diingat-ingat ke belakang itu kayak flashback yang cukup wah menurut saya. Karena sebetulnya memang keinginan dari awal sudah ada hanya sedikit, tapi tidak kayak pandangannya nggak bakal sebesar dan sejauh ini gitu. Berarti gak nyangka gitu. Ya bisa gitu ya, betul. Jadi ini boleh nggak cerita kayak awal mulai jadi bupati lah? Boleh, gitu? boleh. Kan? Jadi aku dulu penasaran nih, kayak mana? Kayak awal jadi staff lah gitu kan. Oh ya, boleh. Dia jadi staff tuh rasanya kayak memang berkeinginan lah untuk jadi bupati, tapi waktu hanya sedikit Bang Acit. Tapi dengan banyaknya kawan-kawan juga yang mensupport untuk naik dan segala macamnya, jadi merasa bahwasanya wah ini kayaknya memang kalau naik insya Allah saya bisa. Dan itulah perjalanan awal aku untuk naik ke jadi bupati. Nah, tapi kan kalau bupati itu pasti harus ada wakilnya dong, Bang Acit. Jadi wakil aku itu didapat dari sebetulnya aku sama wakil aku nih, partner Sultan nih. Dulu ya bisa dibilang berkawan itu hanya kenal angkatan lah, bukan yang bestie. Kenal nama enggak dong. Jadi bukan yang bestie tiap hari main gitu, bukan. Oh iya. Jadi tahu karena dulu kita pernah jadi satu kepanitiaan acara yang mana Sultan ini merupakan ketua pelaksananya. Jadi di situ kayak aku melihat nih, wah untuk di internal rasanya kalau dari aku sendiri pribadi memang aku cocok Sultan lah yang jadi wakil aku. Dan ketika itu aku langsung ya bicaralah sama Sultan, berbincang-bincang. Aku punya planning nih Sultan, kalau aku ini untuk mau jadi bupati, tapi aku maunya kamu jadi wakil aku. Nah, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Sultan juga bersedia jadi wakil aku. Emang acara apa sih kemarin tuh Bapak nih jadi ketua? Kok bisa kayak termotivasi buat ngangkat dia jadi wakil gitu? Mungkin aku lah menjelaskan ya, karena ini sudut pandang aku dulu kan. Boleh, silakan. Jadi waktu itu ada acara malam keakraban mahasiswa yang dimana itu tahun 2023 awal 1998 bukan? Itu 95. Oh ya. Itu Bapak Anda mungkin. Jadi itu waktu itu acaranya satu malam, tapi persiapannya cukup 2 minggu lah mungkin ya.
Nah, dan di acara persiapan 2 minggu dengan acara sebesar itu Itu berdarah-darah nggak minyakinnya? Kayak teber-ber. kirain Keluar lah Mas. Ya, keluar lah pokoknya. Iya, Jadi tiap malam itu kami selalu rapat dan aku melihat ketegasan dari seorang sultan ini. Memang yang dimana kayak segala sesuatunya harus terstruktur dan juga harus sesuai dengan apa yang kita planningkan. Seperti itu. Jadi agak tertarik lah sih. bukan karena dia hitam bukan ya? Itu juga sih mungkin salah satunya. maaf pak sebelumnya. Oke, mungkin motivasi bapak kemarin naik tuh apa sih? Kok bisa ingin jadi bupati gitu kan? Kan dari kemarin aku staff tuh ya, kayak pandangan aku bupati ini, wah susah kali, kayak pusing ngurus ini itu harus ini itu ah. Kalau motivasi sebetulnya itu ada dari dalam diri dan juga dari luar diri aku. Iya. Kayak internal sama eksternal lah dari. Motivasi yang pertama sih dari dalam diri sih, yang dimana kayak bahwasanya memantapkan diri untuk pasti aku bisa dan juga motivasi dirinya itu dilihat dukungan dari kawan-kawannya bahwasanya silakanlah maju. Kami yakin kamu pantas untuk maju. Seperti itu. Keren kali ya. Deep banget. Mungkin awal mula dari Pak Wakil lah lagi. Dari tadi Pak Bu aja nih. Aku penasaran nih Pak Wakil nih. Apa sih awal mulanya? Nah, kalau dari aku sih nggak banyak lah yang dilakukan sebenarnya kalau awal mula nih, karena kan emang jatuhnya aku nih diajak sama Sandi sebagai partner. Jadi dan aku sendiri emang menyanggupi kalau untuk jadi wakil, karena juga udah bertanya lah sama beberapa orang, karena kalau ditanya jadi bupati atau jadi wakil, kalau kata orang-orang ya memang lebih susah di wakil di internal gitu. Berarti Bapak nih di wakil tuh karena dari omongan orang juga gitu. Kamu nih cocok nih kayak gini gitu ya? Ya pastinya kalau ada yang bilang kan orang yang paling pandai menilai kita ya orang lain, Iya, bukan betul kita sih. sendiri. Itu. Jadi emang harus bertanya lah kepada orang-orang lain itu kayak mana lah tentang diri aku sendiri. Jadi dapatlah kesimpulan bahwasannya emang lebih cocok itu di wakil. Nah, gini Pak, kan di Makua nih awal mula tuh pasti BPH dulu ya Pak kan? Ya, Itu yang ngurus tuh setahu aku lah ya Pak Wakil lah kan? Atau berdua atau gimana tuh Pak? Awal-awalnya tuh BPH nih kebentuk apa karena wakil aja atau karena bupati atau karena berdua lah sebenarnya? Gini. teruskan Sandi. Kan di Himakua itu ada 4 inti presidium namanya. Ya, betul. Bupati, wakil bupati, sekum dan bendum. Hmm. Jadi kalau untuk yang berempat ini Ya. itu pribadi dari diri aku karena memang sebagai pemimpin dan untuk menjalankan semuanya itu dicari intinya itu kayak wewenangnya lah ibaratnya gitu kan. Itu ada di aku untuk mencari dan aku mencari memang orang-orang yang cocok dan menurut aku itu pantas dan bisa. Untuk BPH yang lain itu atas dengan diskusi kami berempat. Jadi bukan sendiri, tapi berempat. Bukan berdua juga. Bukan berdua juga. Iya. Ya itu mungkin ya kalau untuk kelebihannya kebanyakan dari aku, tapi orang yang dipilih itu ya pasti dipilih dari rundingan antara berempat orang ini. Berarti kayak aku punya opsi nih, terus dirundingkan. Aku punya opsi nih, dirundingkan. Oh. Jadi rundingkan barulah masuk ke eksekusinya. Dari Berarti perundingan bukan tersebut. kayak sembarang kayak aku mau ini, ini bukan gitu ya? Bukan. Rencana kemarin itu Kak Game rencana mau kamu jadikan Ais, sekdif. itu Sama Kevin. Kevin siapa sih? Siapa tadi? Oh, Perlin. Dalu yang matanya elang gitu ya? Iya. Oh. Tatapan tajam Sterling Zahaluku. Sendal aku nampak nggak? Enggak kok. Enggak. Tetap ganteng bapak-bapak berdua nih di sini. Bohong Apalagi ya. aku kan paling ganteng di Makua. Maaf. Bagus. Ya. Oh, jadi pas bapak menjabat nih, kayak ada tantangan paling berat nggak pas masuk Makua nih? Apa tuh? Tantangan paling berat. Kalau dari POV Bupati. Boleh. POV Bupati itu kayak takut di awal aja. Tantangan terberatnya kayak di awal aja gitu. Oh, di awal aja. Ketika awal namanya kan baru menjabat nih, pasti pandangannya bisa nggak ya. Tapi dengan sudah
bentuknya formatur, staf-staf yang lainnya. Disitulah baru untuk bisa menguatkan diri sebagai bupati juga, bahwasanya kita pasti bisa karena semua itu bekerja bersama-sama. Mungkin dari wakil bupati. Iya, silakan. Oke. Emang ada orang lagi ya? Ada. Lu kirain. Kalau dari saya yang ibaratnya kalau pandangan POV wakil bupati ya, itu kan tentu internal kan. Yang paling berat buat saya sih sebenarnya itu menyatukan ataupun menyamakan sudut pandang dari 90 orang. Kan bukan hanya 33 orang nih Ya. yang dia harus disamakan sudut pandangnya. 33 orang ini kan BPH nih, Ya. Badan Pengurus Hariannya. Tapi juga staf-stafnya bagaimana kita samakan sudut pandangnya. Itu sih yang paling berat yang mana juga aku sendiri orangnya terkadang dulu awal-awalnya itu juga memiliki tingkat keegoisan yang lumayan tinggi. Nah, aku harus menurunkan ego untuk bisa menyamakan sudut pandang teman-teman yang lain gitu. Berarti sekarang udah berhasil Bapak menurunkan ego ya? Alhamdulillah sudah lumayan bisa. Kalau dibilang 100% tuh tentu nggak mungkin. Nggak akan mungkin bisa 100% menurunkan ego. Pasti ada kayak kadang-kadang ego tuh datang sendiri gitu ya. Nah, itulah dia adanya bupati ini yang menenangkan aku Berarti kalian berdua nih tim berempat. iya berempat ya, Berempat, maksudnya ya. berempat. Tim yang sangat Alhamdulillahnya seperti itulah. pemimpin yang sangat pemimpin lah pokoknya. Bagusan mana kami pada Prabowo? Bagusan gitu ya. Kalau Abdul Wahid? Bagusan Prabowo. Oh, Prabowo. Iya. Abdul Wahid korupsi. Mah? Sorry. Ikut sih. Iya. Nggak korupsi tuh. Lanjut. Oke. Makna Himakua dari sudut pandang bapak-bapak berdua nih gimana? Ini POV dari diri aku sendiri ya. Ya dari Bukan kayak yang kan dari sandinya bukan dari bupati ya. Dari personal berarti nih. Ya. Dari personalnya. sudut pandang Himakua yang pasti kalau secara administrasi sudut pandang Himakua itu merupakan sebuah organisasi Bang Acit. Jadi ya sebagai organisasi wadah, di situ ada untuk pengembangan dan segala macamnya. Tapi kalau dari POV Sandi Effendi ataupun serta bupati itu merupakan sebuah rumah yang mana juga bisa sebagai tempat masalah dan untuk menenangkan masalah. Wow. Seperti itu. Kompleks lah. Bapak gimana Pak? Sebagai meja atau sebagai perlinja luku nih? Sebagai Sendal. Sendal. Ya boleh. Sebagai sebagai sultan. Sebagai sultan ya, sebagai sultan. Sebagai sultan. Kalau sebagai sultan dari dulu tuh dari awal memang menganggap kalau Himakua ini lah tempat yang memang bisa lah aku tuh belajar di mana lagi selain di Himakua untuk belajar kayak public speaking ataupun yang lain-lainnya lah yang tidak diajarkan di kampus. Jadi pokoknya tuh kalau kemana pun aku pergi rumahku tetap Himakua gitu. Berarti Ya, nama sedikit Pak Acit. Jadi kayak POV Himakua ini ya. kayak aku kan notabene yang dari luar Riau nih Bang Acit. Boleh. Kayak apa sih namanya? Merantau lah Kinet, gitu. Oh. Ya. Kinet, nggak tau Kinet? Nggak tahu. Kinet tuh yang orang Nah, nggak itu ada ada. Kinet, nanti tahu tuh teman-teman pasti tahu siapa Kinet. nih lucu banget. Nah, jadi kayak aku yang merantau dari luar pulau, dari luar kabupaten, Jauh banget ya. Luar provinsi. Nah, di luar Iya, provinsi itu sama sekali nih Bang Acit nggak punya kawan di sini, nggak punya namanya teman, nggak punya namanya kerabat, itu nggak ada di sini. Jadi kayak Himakua inilah yang bisa, oh ternyata teman-teman serta kerabat aku ini banyak loh. Bukan hanya kerabat yang sedarah aja gitu ya. Iya betul. Kerabat di kampus pun ada gitu ya. Karena kita pun namanya makhluk sosial pasti Ya. membutuhkan orang lain. Wis. Itu dia. Tepuk tangan dulu. Belum bisa kok hilang. Ini Ini loh. Sorry. Minumlah dulu Bapak. nggak dinasin ya? Bapak. Hah? Enggak. Alhamdulillah masih putih kok. Iya. Itulah Pak. Pas maba-maba kan itu Minumkan lah. ini siapa sih? Maaf ya. Aku gak nampak soalnya dia ngaku dari tadi. Pas maba kan, itu pasti Himakua lah yang Betul. yang welcome-kan kita, Pembuka. lah untuk kita kan. Di pas maba tuh kalian tuh ngelihat Himakua tuh
kayak mana? Apa udah kayak rumah atau emang gimana gitu? Waktu awal maba takut sama Himakua. Masih. Hai Ma. Enggak gitu. Oh, kirain. Ini gurita. Enggak, Gitu, enggak. oh kirain. Tatapan tajam linsa luku. Jadi waktu awal maba, kan notabene nih kami ya aku sendiri ya dari iya, kampung boleh. nih. Iya. Kayak perkuliahan itu wah yang luar biasa gitu kan dengan segala macam di dalamnya. Dan aku juga sering searching segala macam kehidupan dunia kampus gitu kan. Jadi awal kayak organisasi Himakua wah seram sekali gitu kan. Dan kami dulu ada pertama Zoom waktu sebelum kami berangkat ke sini ya. Ya, Zoom kalau untuk Acit soalnya waktu itu perkenalan. nggak ikut karena dia waktu itu jalur belakang maksudnya. Oh, tanah bawah tanah. Ya, masuk apa bayar bangku. Tiba-tiba gitu ya. Bayar bangku. Nah, Kamu ini- itu tuh cuma aku nanya botak nggak kak? Oh, itu Karena awal. aku tuh botak tuh. Awal itu. Ospek. Emang dari SMA nggak pernah botak atau? Nggak, ya botak sih. Memang rambut nggak ada juga. Tapi kalau nanya botak nggak? Oh Gitu iya iya. kan. Terus. Karena takut kali sama namanya ospek. Ternyata udah masuk Himakua, wah nggak ada. Nggak ada. Kayak Dan senang gitu. nah, itulah. Dari situlah aku mungkin bisa berpandangan cintanya sama Himakua kayak nengok-nengok cutting yang humble, yang bisa untuk merangkul adik-adiknya kayak gitu. Ya. Mandi dulu. Oke. Ih, mau ya. Ya makanya. Oh gitu toh. Jangan ketawa dong. Oh iya, sorry. Mungkin Pak Bapak pas maba tuh kayak gimana ya? Kayak mungkin ya gini. Oh, nengok Himakua juga Iya. sama kayak ini. Boleh. Kalau aku sih dari awal tuh memang terkagum-kagum sebenarnya sama Bupati Himakua per tahun itu. Siapa tuh? Kakanda Akil Musyafa Al Khair. Apa kata-katanya? Nikmati segala proses kelak kau akan merindukannya. Padahal tadi mau aku sebutin. Aduh. Keren. Pokoknya gara-gara kalau dibilang tuh alasan kenapa mau di Hima, mau meluangkan waktu di Hima tuh alasannya gara-gara nengok Bang Akil ini. Oh. Nengok Bupati pada masa itulah. Berarti itu termasuk motivasi Ya, Bapak ya? Itu juga motivasi. Salah satu motivasi aku untuk jadi bupati. Keren. Mang Akil, love you. Oke. Siapa yang sayang sama Bang Akil angkat tangan? Aku Semuanya, tangan. semuanya Oh, dong. semuanya. Semua yang aku Semuanya. pasti tunjuk tangan tuh. Kalau di sini semua kan gini. Saya Mang Akil. Tahu dong. Aku ngelucu lah di sini. Oke, mungkin aku mau tanya lagi nih. Mau nanya ah. Ih, Udah, belum. tak boleh Oh, ya. iya. Aku nih, kamu Iya. Boleh. Lanjut. Oh, Sakit. hal-hal yang paling berkesan selama di Himakua nih, bapak-bapak semua nih. Selama udah berapa bulan nih kita menjabat di Himakua ya? 7 tahun. 7 tahun. Sandi 7 tahun. Oh, Candi. Amit Tuhan baik. Dari ini dulu. Iya. Tadi aku awal ngomong. Iya, dia terus, Bapak Bu terus. Bapak. Dari apa aja? Kok aku sih? Aku aja. Ya, kamu apa tadi dong. pertanyaannya? yang pertama yang tadi. paling berkesan. Oh, paling berkesan. Yang paling berkesan di Himakua ini, Kegiatannya mungkin prokernya gitu. kalau dibilang berkesan ya tentunya semua berkesan. Mau itu baik, mau itu buruknya di Himakua ini semuanya berkesan. Karena memang ada yang kita dapat dari suatu tindakan tersebut. Tapi yang paling berkesan buat aku itu waktu pertama kali mencari-cari formatur utama, formatur inti dari BPH tuh ya? Himakua, BPH. Itu yang paling berkesan. Apalagi waktu itu kan kita praktikum tuh di Lampung tuh. Nah, waktu yang kita duduk ngumpul setiap malamnya 3 hari 3 malam tuh ngumpul di satu tempat berbincang soal Himakua, berbincang soal angkatan, terkhususnya angkatan kita angkatan 23 ya. Waktu itu kan. Nah, disitulah paling berkesan buat aku karena aku melihat dari teman-teman yang lain tuh walaupun sekarang dia nggak Hima, tapi dia punya rasa peduli sama Himakuanya. Berarti semua angkatan 23 tuh Himakua lah tiba Iya, Iya. betul. Seluruh angkatan. Seluruh angkatan Oh, iya, budidaya iya, perairan iya. itu merupakan Himakua. Iya. Betul kayak gitu. Nah, dari Pak Wabuknya udah nih. Pak. Kalau dari aku sih yang berkesan itu Bang Acit ketika udah mulainya untuk berjalannya kepengurusan kayak dari pelantikan lah, terus kemudian program-program kerja yang berjalan. Kayak kan awalnya ekspektasinya itu seorang Sandi Effendi loh gitu, yang awalnya Sandi! nggak Sandi gitu Effendi dong. nih. Siapa preslopemu? Sandi. Nggak gitu. Kirain. Nah, jadi yang
kayak seorang Sandi Effendi ini yang dulunya bukan siapa-siapa gitu di kampus. Nah, itu tuh ternyata bisa untuk bersama-sama bekerja sama dengan rekan-rekan yang lainnya untuk menjalankan program kerja, menjalankan Himakua. Itu merupakan sebuah yang berkesan, sangat sekali berkesan. Karena kan kehidupan kampus ini mungkin sekali aja, nggak tahu kelanjutannya nanti kehidupan kampusnya seperti apa. Dan inilah momen-momen yang sangat berkesan bagi aku. Ya, pasti nanti pas sudah tamat tuh yang paling diingat Himakua. Nah, pasti dong. Mungkin kalau untuk kami berdua sih Cid, yang paling kami ingat pas tamat memang Himakua, tapi yang Acid kan nggak lulus ya katanya. Kamu ini insya Allah berapa tahun? 7 tahun. 3 tahun lagi. 2 tahun. Lama kan? Oke, lanjut. Oke. Ini permennya boleh dimakan deh? Boleh. Itu bukan Firman itu. Bukan ya? Itu mie itu. Oke, sorry. Iya, iya. Mau minum lagi nggak? Nih, ada mineral. Kenyang. Kenyang, minum terus, makanan nggak ada. Wah, ya. Ini kakak Bang Acid? Abang? Bukan? Bukan, ganti kali itu. Ini Bang ada ya? Jujur. Surya 1. Marlon 2. Oke. Mau Surya yang satu. distraksi. Oh. Oke. Oh iya, sekilas info. Sekilas info, guys. Bentar lagi ada Aquafest. Betul. Ya, ini tanggal berapa? Tanggal 13 dan 14 Kebetulan dia lah ketua pelaksana. Iya, saya ketua. Dan di Aquafest itu bagi rekan-rekan yang nantinya nonton video ini, baik itu masyarakat Riau maupun mahasiswa Universitas Riau maupun mahasiswa universitas yang lainnya iya. datang ke Aquafest dapat ikan gratis. Betul. Ikan gratis ya. Aku mau. Apa tuh? Ikannya. Besar kali itu. Kantongnya aja. Oh, kantongnya aja. Berarti boleh bawa 10, 100, 12, 300. Boleh. Serius nih. Enggak dong. Dengan Oh. ketentuan yang udah ditetapkan. berlaku. Oh, ada ketentuannya. Kalau katanya video ini diupload tanggal 15 ya katanya. Itu udah Udah lewat ya. Yes, dong. Udah lewat. Berarti secepatnya ini diupload ya. Iya. Berarti ini langsung nih. Langsung. Wih, Jatuh saya. Hai, kayak mana sih fasilitasnya kok kayak nggak diurus gitu? Ini loh sekre kita. Oh iya. Tercinta. Mungkin promosikan sedikit. Oh iya, Nih, jadi teman-teman, Pak Ketua. teman-teman bisa hadir pada acara Aquafest ini. Kami nanti kedatangan teman-teman semua pada acara ini karena memang pasti banyak rangkaian kegiatan yang menarik. Tentunya juga nanti ada persembahan reo katanya dari Acid katanya. Iya Acid. Ini. Ngejek apa orang ya, suku orang? Bukan, tapi ini kan. Nggak tahu. Oh. Astagfirullah. Bang Acid suka nonton kayak penampilan-penampilan gitu nggak Bang Acid? Aku Suka kan? Suka. Nah, Ya, di sana itu katanya besok ada penampilan ini cewek dance. Iya, Longor, jangan gitu yang ditampilkan anjing. aku bisa loh dance. Bisa saya. Bang Acid suka dance nggak? Hah? Bang Acid suka dance Enggak nggak? suka sih. Aduh, tapi suka nonton dance? Suka. Ah. Apalagi Blackpink. Wih. Dance floor sih kan dance floor. Kok hayah ya? Ya, itu dia. Trut. Tut. Karena besok di sana juga pasti ada rebana katanya. Serius tuh? Enggak, canda. Kirain iya. Promosi betul-betul. Sorry. Nah, teman-teman juga di sana besok itu ada pameran ikan hias, pameran aquascape, pengenalan tentang bagaimana jurusan budidaya ini bergerak. Apa aja sih sebenarnya yang ada di jurusan budidaya ini? Karena teman-teman harus ketahui bahwasannya ikan itu salah satu yang termasuk apa? Bang Sandi, kasih tahu. Termasuk dalam komoditas yang sekarang itu sedang dikembangkan. Betul, teman-teman. Dan kayak orang-orang sih taunya budidaya itu pelihara lele aja gitu kan. Nah, padahal budidaya itu sangat-sangat beragam sekali, kompleks dia di dalamnya. Ikan tuh beribu-ribu di luar sana ya. Tidak hanya ikan lele aja yang dipelajari seperti itu. Dan juga di Aquafest itu besok bakal banyak ada penampilan lomba, ada yang bazar UMKM, terus juga ada yang tadi dibilang ada stand Aquafest dan juga ikan hias, lomba mancing nah, bagi Mancing? ya Aku suka karena mancing. kita kan perikanan nih pasti mancing lah. Oke. Nah. Masa mana mungkin orang nggak pernah mancing kan? Saya, sorry. Lanjut. Katanya ada seminar juga ya? Oh iya juga itu ada seminar perikanan nasional nih teman-teman nasional. Itu siapa sih pematerinya kalau boleh tahu? Pematerinya kasih tahu Sandi. Jeng, bagi yang mau tahu materinya, daftar nanti di seminar nasional. Gratis. Ah ya, gratis. Dapat snack. Dapat snack untuk snack yang datang ke
FPK ke seminarnya secara offline dan juga nanti bakal ada lewat Zoom seminarnya. Oh, Yang berarti ada Di luar provinsi. berarti bukan hanya dari Unri aja gitu. betul, Bisa dari betul. luar-luar gitu Iya, bisa ikut yang juga mau ya. dari bulan juga bisa, dari Mars. Emang bisa Zoom di Mars itu turun terbang kayak itu tuh. Kurang tahu juga. Kirain. Ketapan tajam Ferlin Zahal. Dari tadi Ferdinand Jalung aja. Mungkin Karena Bang Acit mirip. Mirip. aku nih mirip itu loh opa-opa Korea gitu. Bukannya sombong ya. Emang banyak loh orang yang bilang kayak gitu. Oh iya. Iya kan? Ya. Lanjut. Oke. Bagus nih kayaknya. Oke. Mungkin momen lucu lah selama bapak-bapak ini menjabat. Karena aku Silakan, ganteng Sandi. orangnya jadi enggak. Apa sih hal-hal lucu? Apa hubungannya yang- ganteng yang lucu? Itulah, gak nyambung nih siapa sih? Siapa sini? Coba tidak. Gila. Lanjut. Lanjut. Apa ya momen lucunya ya? Kayak di setiap hari tuh ketawa-ketawa aja lucu semua ya. Mungkin waktu Femgate Bang Acit. Oh, Femgate. Nah, waktu Femgate itu memang momen-momen yang seru jadi lucu aja bawaannya. Oh. Joget-joget, terus bakar-bakar, happy-happy gitu kan. Nah, itu dia lucunya. Coba Pak. Kalau saya sih yang paling lucu itu sebenarnya pas milih kepala divisi yang diragukan itu tuh lucu sebenarnya buat saya. Kayak dia nih track recordnya nih bisa dibilang bukan kurang bagus, emang nggak bagus track recordnya, tapi kami pilih itu sih yang lucu sebenarnya jatuhnya. Dan tapi mereka nih membuktikan kalau mereka nih memang bisa. Dan pilihan kita itu tepat. Iya. Emang kenapa bisa yakin awal tuh kan dia nih gak aktif nih, gak ada ngapa-ngapain nih. Terus diangkat lah jadi kadep, kok bisa yakin? Nah, Bang Acit, jadi segala sesuatu itu punya standar penilaiannya. Ya. Kadang yang kita anggap baik di awal itu bakal bisa berakhir buruk. Tapi juga yang kita anggap buruk di awal itu belum tentu dia itu buruk. Bahkan bisa lebih baik dari yang dianggap baik di awal. Jadi kayak kita itu bisa membuktikan bahwasannya tuh, dan kita juga nggak sembarang milih. Ya. Kadang orang itu punya satu sisi yang memang itu baik tapi tidak ditampilkan, dan situlah kita kadip-kadip yang memang awalnya mungkin bisa dibilang diremehkan sama orang lain, tetapi kami bisa membuktikan bahwasannya dia itu bisa. Nah, jadi sebenarnya kalau yang di dalam sebenarnya itu yang terlihat itu kan, kami tuh panas lagi, overheat lagi ya? Iya, kita lanjut kan? Lanjut nggak, Doh? Lanjut kan? Lanjut nggak? Nah, kami ini memilih kenapa kami memilih kepala divisi yang diragukan sama orang itu. Kami sebenarnya ingin mencoba bagaimana skill kami sebagai seorang pemimpin. Apakah bisa kami sebenarnya ini merubah dari orang yang kurang aktif menjadi aktif? Dan alhamdulillah yang kami dapat sekarang ini ya rata-rata kami bisa merubahnya gitu. Ya. Keren ya. Kapan bisa jadi bupati? Tahun depan mau tahun depan jadi bupati. Gubernur. Oh, enggak. Tahun depan mau jadi bupati tahun depan. Aku mau jadi gubernur Riau. Korupsi ya. Maaf ya Pak Wahid. Sekarang di penjara ya. Ah, dialek. Oke, kan di organisasi itu punya anggota-anggota banyak lah kan. Pasti ada lah yang nggak aktif gitu, yang kurang-kurang aktif, yang kayak gimana-gimana gitu kan nanti anggotanya. Tuh solusi dari bapak-bapak tuh kayak mana gitu. Kalau Mana? misalkan- Saya dulu nah, bapak lah. nah, mungkin kan karena kalau udah berbahasa anggota tuh kan tentunya tugas saya sebagai Ya, betul. wakil bupati Betul kan. betul sekali. Nah, ini kan di Himakua ini ada 90 orang nih. 90 orang seluruhnya lah. Ke pengurusan itu totalnya 90 orang. Nggak mungkin dong aku sendiri yang melihat. Nah, disitulah ada tugas dari divisi kaderisasi yang membantu aku. Jadi, kalau staf yang tidak aktif tuh nggak langsung aku nih yang menghubungi ataupun yang menyelesaikannya. Ada tahapannya. Pertama, kalau dia dirasa kurang aktif, itu pertama yang menyelesaikan permasalahannya itu dari kepala divisi, bendahara divisi, dan juga sekretaris divisi. BPH-nya yang mengurus dulu. Nah, setelah berbincang dengan BPH-nya, namun dilihat kalau staf ini masih kurang aktif, Ya. itu lanjut lagi naik ke jadi di setiap divisi itu ada satu orang PJ dari divisi kaderisasi yang mengatur keaktifan dari setiap anggota yang ada di divisi itu. Nah, disitulah PJ kaderisasi ini mengurus dari staf yang tidak aktif ini. Jika staf itu masih juga tidak aktif,
barulah lanjut ke saya sebagai wakil bupati. Nah, kalau saya sendiri treatment ataupun hal yang saya lakukan kepada orang yang tidak aktif itu tentunya kita ajak dulu dia bicara. Kita ajak dia dulu berbincang berdua, tanya dulu alasannya apa. Nah, jadi dari yang saya lihat rata-rata yang udah saya ajak berbincang itu sebenarnya bukan permasalahan-permasalahan yang berat kali. Malahan rata-rata permasalahannya itu permasalahan yang kurang masuk akal lah sebenarnya. Nah, jadi Itu situlah bisa diakal-akalkan. bisa diakal-akalkan. Akal apa? Akal-akalan. Manusia. Ya. Disitulah barulah dibicarakan kepada mereka bahwasanya sebenarnya ini Himakua ini bukan Himakua yang butuh mereka, tapi mereka yang butuh Himakua. Nah, disitulah kita beritahu lagi, dan rata-rata kebanyakan dari yang sudah diberitahu seperti itu mereka kembali aktif lah jatuhnya. Jadi ada step by stepnya Bang Acit, dan ya terkadang memang semua permasalahan itu juga nggak dapat diceritakan sama orang lain kan Bang Acit. Jadi ada juga permasalahan-permasalahan yang memang besar, yang memang itu berat. Jadi dari kami itu cukup memberi solusi untuk bagaimana dia tanggapan dan keselanjutannya. Mungkin itu masalah-masalah pribadi lah Nah, kebanyakan ya. iya. Kayak gak bisa bedakan masalah pribadi kayak masalah ini, masalah Ya, ini. mungkin. Disitulah susah, gitu ya. letaknya tugas Himakua itu yang mana bisa untuk memberi pemahaman Bang Acit. Gitu. Keren. Aku cinta sama kalian berdua nih. Nanti aja Oh, nanti ya. habis off cam. Oh, yes. Man. Oke. Oke, nih sesi terakhir, guys. Pesan untuk Himakua di periode ini dan pesan untuk Himakua di periode selanjutnya. Sebagai Silakan. POV bupati dan wakil bupati. Ya, satu-satu. Bapak Bupati dulu. Untuk pesan periode Himakua tahun ini, pesannya kayak gini terus. Jangan. Kayak gini terus. Kesannya juga pesan kesan boleh pesan kesan. Boleh dong. Pesan kesan. Pesan-kesan. Sama-sama, kau duluan lah. Iya. Nggak tahu. Apa sih? Nah, jadi kalau untuk kesan pesan aku untuk Himakua periode tahun ini, aku mau ngucapin lah, walaupun sebenarnya ini belum di akhir periode, namun aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang mau berjuang, teman-teman yang mau mengeluarkan tenaga, pikiran, dan juga semuanya lah untuk Himakua ini. Padahal kan sebenarnya seperti yang ditengok di Instagram, banyak stigma-stigma buruk sebenarnya yang udah disampaikan oleh beberapa orang, bahwasannya ini organisasi ini bukan tempat yang bagus, organisasi ini hanya membuang waktu. Namun mereka tidak terpancing ataupun tidak terasut dengan kata-kata tersebut. Aku itulah ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman dari kepengurusan Himakua tahun ini. Nah, untuk tahun depan aku hanya mau mengingatkan satu, teman-teman harus ingat bahwasannya Himakua ini punya jargon, punya slogan, yaitu Himakua Jaya Mendunia. Oh, iya. Nah, jadi kalau bisa tahun depan ataupun periode kedepannya, buktikanlah slogan tersebut. Memang benar Himakua ini memang bisa jaya mendunia, gitu. Kalau dari aku Sampai sih, Amerika sana, sampai Arab sana ya. sampai Meksiko. Oh iya, aku ngerti Himakua sampai Medan loh. tidak. Sampai Samosir, Tomo. Iya. Oke. POV dari ini dari aku. Pesan-pesannya. Pesan kesan untuk Himakua periode ini. Marilah kita sama-sama mencari cerita dan warna kita sendiri, dan juga kita selesaikan Himakua ini dengan cerita dan warna kita sendiri, karena sebentar lagi periode kita nggak bakal lama untuk berakhir. Marilah kita kenang untuk Himakua ini dan beri kesan yang baik, karena seperti apa yang dibilang oleh Bupati 2023, nikmati setiap prosesnya kelak kau akan Bang Akil. mungkin untuk pesan dan pesan di periode selanjutnya, jangan pernah takut untuk berbuat, dan jangan pernah takut dan ragu untuk melakukan sesuatu, karena percayalah kalian nggak sendiri. Banyak dari rekan-rekan kita yang bisa dengan bekerja sama untuk mensukseskan segala sesuatu yang kita mau. Itu dia. Keren. Sumpah itu kalian harus cantumkan dalam diri kalian ya. Untuk periode nanti harus lebih baik dari periode sekarang. Ya, betul. Dan satu lagi mungkin,
jangan pernah menganggap bahwasannya perbuatan kalian itu sia-sia, karena sekecil apapun perbuatan kalian sekarang itu mungkin dampaknya akan besar di kemudian. Sedih. Oke, next lagi. Next. Lanjut apa lagi nih? Aduh, Tadi sumpah. terakhir deh. Iya, emang terakhir sih. Iya. Gitu kan. Jadi Aku- konsumsinya ada nih. Enggak ada. Nggak Kan ada? udah mau habis juga nih. Oh, udah mau habis Kamu ya? minum aja lah. Minum kamu aja. nih. Iya. Minum aja sampai kembung. Aduh, sedih sekali ya dengar pesan dari Pak Bub sama Pak Bub nih. Nanti udah berakhir nih Himakua nih periode ini. Nggak tahu lah. Bakal ke sekre lagi main-main gitu kan. Pasti harus dong. Iya. Pasti harus, soalnya kan Acit sama Sandi kan DPO tahun depan kan. Kamu ngomong nih ada-ada aja. Sumpah sedih sekali. Dan juga Pakai sumpah. teman-teman semua ingat itu apa dibilang Pak Bub sama Pak Wabubnya. Nah, sebelum kita tanya ke teman-teman untuk mengingat, kita suruhlah dulu dari MC-nya. Ingat nggak kata-kata yang telah kami sebutkan barusan? Aduh, Silakan MC. terlalu banyak ya. Oh, yang saya ingat tuh Mungkin dari perkenalan tadi lah. Dari pengenalan dari awal. masa ya dari perkenalan Iya berapa menit nih? Pokoknya teman-teman semua jadilah Himakua ini sebagai rumah kalian. Jangan pernah kalian menganggap Himakua ini kayak apa ya, musuh kalian lah. Kayak kalian harus ada Himakua. Berarti ada yang kita anggap musuh. Ada. Siapa? Nggak tahu lah ya. Oh, ingat saya. Pokoknya tergantung diri pribadi masing-masing lah. Betul. Betul. Jadi anggaplah Himakua ini sebagai rumah, anggaplah Himakua ini sebagai tempat keluh kesah kalian, dan juga Himakua inilah kalian itu bisa menjadi orang hebat gitu. Kalau pesan-pesannya jauh sebenarnya, tapi bermakna. Iya, bermakna. Semua Himakua ini keluarga kalian. Jadi Himakua yang ada di Indonesia. bukan di Himakua Undri. Himakua Undri. Nah, Himakua Undri Iya. lebih tepatnya. Sorry, Himakua Undri. Soalnya Himakua ini banyak rupanya. Iya ya. Iya, banyak. Banyak. Ya, banyak. Ada Himakua ya, Himakua ini, himpunan Himakua mahasiswa Fakultas Indonesia. Oh, ada ya. Jangan cari. Himakua ini di mana tuh tepatnya? Sekarang sudah pergantian sekretaris jenderalnya, yang dimana sekarang ada di Sulawesi. Dan teman-teman harus ingat bahwasannya di bulan depan kami Bupati dan Wakil Bupati akan ke Sulawesi. Yeay! Aku nggak diajak. Engkau nggak diajak. Kami berdua aja yang pergi. Pakai dana. Ajak dong. Aku mau ikut juga, mau jalan-jalan. Lanjut. Lanjut. Oke. Besok ganti MC. Seru sekali ya teman-teman cerita dari Pak Bub dan Wabub ini. Sungguh berkesan, sungguh bermakna. Apa yang dibilangnya itu sangat-sangat menyentuh sekali. Aku pun sampai tercepirit. Sebenarnya. Oke, sekianlah dari Ceman Podcast kita kali ini. Tunggu di Ceman Podcast selanjutnya ya teman-teman. Pokoknya dulu. Bye bye.